Saya berasal dari kelompok 5 yang kami memiliki esai dengan judul Kandungan Vitamin dan Mineral pada Ikan Patin dalam berbagai tipe pengolahan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membacakan bagian dari pendahuluannya. Indonesia kaya akan hasil laut, terutama ikan. Namun, asupan protein nabati di negara kita masih lebih tinggi, itu mencapai 68,3%. Sedangkan protein hewani baru sekitar 31,7%. Nah, hal ini berdampak pada pertumbuhan anak-anak karena produk hewani memiliki bioavailabilitas yang lebih tinggi dibandingkan produk nabati. Ikan sebagai salah satu sumber makanan dengan protein tinggi yang mengandung asam amino esensial yang penting untuk tubuh kita. Nah, selain itu, ikan memiliki nilai biologis yang sangat baik mencapai 90%. Nah, dan mudah untuk dicerna karena apa? Karena sedikitnya jaringan pengikatnya. Nah, asam amino lisin dalam ikan juga sangat mudah diserap oleh tubuh. Dan kandungan omega 3 seperti DHA dan EPA membantu untuk meningkatkan fungsi otak dan saraf pada anak-anak. Nah, oleh karena itu, ikan dapat berperan penting dalam kecerdasan generasi masa depan. Nah, kami mengambil dari sumber WHO 2005, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2018. Nah, ikan patin khususnya adalah jenis ikan air tawar yang banyak disukai dan digemari dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan. Selain rasanya yang enak, ikan patin juga memiliki harga yang terjangkau, sehingga distribusinya itu cukup merata di seluruh Indonesia. Nah, budidaya ikan patin juga berkembang pesat di beberapa daerah, seperti di Jawa Barat, Sumatera Selatan, Riau, Bengkulu, dan Kalimantan. Ini kami mengambil sumbernya dari Agriansah dan Sumatriyadi tahun 2020. Ikan patin memiliki banyak kelebihan seperti pertumbuhannya yang cepat, kemampuannya beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan, serta kandungan gizinya yang cukup tinggi. Kami ambil ini dari sumber Dewita dan kawan-kawan 2011. Nah, di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 produksi ikan patin mencapai 31.176,95 ton. Nah, sementara itu kota terbesar adalah Kecamatan Cibeureum dengan 7.040 ton. Diikuti oleh Kecamatan Bungbasari dengan 4.388 ton, dan Kecamatan Indihiyang yang berada di posisi kelima dengan 2.179 ton. Nah, data ini kami ambil dari sumber Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2021, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan pada tahun 2020. Nah, kita lanjut. Nah, ikan patin ini memiliki kandungan protein yang tinggi, nah sehingga sangat baik untuk dijadikan sebagai sumber protein kita sehari-hari. Selain itu, ikan patin juga mengandung lemak yang sebagian besar terdiri dari asam lemak tak jenuh. Pada bagian kepala ikan patin itu, kandungan asam lemak omega 3 mencapai 21,84%. Nah, sementara itu pada lemak perut ikan patin, itu sebagian besar asam lemak berjenuhnya terdiri dari asam oleat sebesar 40,14%. Sedangkan asam lemak jenuh seperti asam palmitat mencapai 26,22%. Nah, data ini kami peroleh dari Hastani ETHL pada tahun 2012. Sementara itu ada juga menurut Ayu ETHL 2019 lemak perut ikan patin mengandung omega 3 sebanyak 1,89% dan omega 6-nya itu sebesar 2,28%. Sedangkan daging belly flap pada bagian perutnya itu mengandung 2,11% omega 3 dan isi perutnya mengandung 1,45% omega 3. Oke, sekian dari saya untuk bagian pendahuluan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif dengan NIM 2304114380. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari isi esai kami. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Penggorengan adalah metode pengolahan yang umum digunakan karena dapat meningkatkan cita rasa makanan. Namun, proses ini dapat mempengaruhi kandungan nutrisi dalam ikan. Penelitian pada ikan kembung jantan atau Rastrelliger canagurta menunjukkan bahwa penggorengan dalam minyak sawit pada suhu 180 derajat Celcius selama 5 menit meningkatkan kandungan vitamin A sebesar 325,45%, sementara vitamin B12 menurun sebesar 55,32%. Mineral kalsium meningkat sebesar 114,36%, sedangkan natrium dan kalium menurun masing-masing sebesar 28,35% dan 18%. Mineral besi dan seng tidak mengalami perubahan signifikan. Meskipun penelitian ini tidak dilakukan pada ikan patin, hasilnya dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan perubahan nutrisi akibat penggorengan. Baiklah, saya Novi Auliawati dengan NIM 2304111334 akan meneruskan penjelasan dari teman saya tadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kandungan vitamin dan mineral dari proses pengolahan pemanggangan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui pemanggangan itu apa. Nah, pemanggang itu merupakan metode pengelolaan makanan dengan cara menggunakan panas kering. Nah, meskipun data khusus mengenai pengaruh pemanggangan terhadap kandungan vitamin dan mineral pada ikan patin masih terbatas, kita dapat mengamati beberapa perubahan umum yang terjadi pada makanan selama proses pemanggangan itu tadi. Nah, yang pertama itu pemanggangan ini cenderung mengurangi air yang terkandung dalam makanan karena panasnya itu menguap
air yang terdapat di dalamnya. Nah, pengurangan kadar air ini dapat mempengaruhi tekstur dan konsentrasi nutrisi lainnya. Nah, selain itu, beberapa vitamin, khususnya vitamin B kompleks, yang diketahui sensitif terhadap suhu tinggi, juga dapat mengalami penurunan saat makanan dipanggang. Di sisi lain, mineral-mineral yang terdapat dalam makanan umumnya lebih stabil dan tidak mudah terdegradasi oleh panas atau berbau tinggi, sehingga kandungan mineralnya cenderung tidak berubah secara signifikan. Selama proses pemanggangan, pemahaman perubahan ini sangat penting, terutama ketika kita mempertimbangkan cara memasak yang tidak hanya menjaga cita rasa, namun kita harus tetap menjaga nilai gizi makanan tersebut. Jadi pemanggangan ini bagus untuk dilakukan untuk produk olahan lainnya. Baik, itu tadi penjelasan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatika Putri dengan NIM 2004 12 66 16. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengaruh perebusan terhadap kandungan vitamin dan mineral. Perebusan adalah suatu metode pengolahan yang melibatkan memasak makanan dalam air yang mendidih. Penelitian yang membandingkan proses pengolahan ikan lele menunjukkan bahwa perebusan menyebabkan penurunan kadar protein sebesar 99,58 mg per liter dibandingkan dengan ikan segar. Penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh suatu denaturasi protein akibat pemanasan. Selain itu, beberapa vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B kompleks dan vitamin C dapat larut ke dalam air yang direbus, sehingga mengurangi kandungan dalam ikan. Mineral yang larut dalam air juga dapat berkurang selama proses perebusan. Nah, bagaimana pengolahan ikan patin bisa mempengaruhi kadar protein dan lemaknya? Nah, protein itu penting banget buat tubuh karena berfungsi sebagai zat pembangun, pengatur, dan juga sumber energi. Dalam penelitian ini, ikan patin diolah dengan 3 cara, ini digoreng, dipanggang, dan direbus. Dari hasil penelitian, kadar protein tertinggi ditemukan pada ikan patin yang direbus, yaitu 81,66%, sementara yang paling rendah ada pada ikan patin goreng, yaitu 59,1%. Karena saat direbus, ikan nggak mengalami reaksi Maillard, yaitu reaksi antara gula dan reduksi yang bisa menurunkan kadar protein. Selain itu, ikan rebus nggak bersentuhan dengan minyak, jadi proteinnya lebih terjaga. Jadi, kalau pengen dapat protein yang lebih tinggi dari ikan patin yang direbus. Sekarang, lemak. Lemak itu juga penting buat tubuh sebagai sumber energi dan pelarut vitamin A, D, E, K. Dari hasil penelitian ikan goreng patin, punya kadar lemak tinggi, yaitu 24,71%, dan yang paling rendah ada pada ikan patin rebus, yaitu 7,86%. Karena saat digoreng, ikan menyerap minyak, makanya lemaknya bisa naik. Sebaliknya, pada ikan panggang dan rebus, kadar lemaknya turun karena proses pemanasan menyebabkan lemak dalam ikan keluar. Jadi, kalau mau ikan yang lebih rendah lemak, lebih baik dipanggang atau direbus. Kesimpulannya ialah metode pengolahan ikan patin berpengaruh pada kandungan nutrisinya. Penggorengan meningkatkan kadar lemak karena ikan menyerap lemak itu sendiri. Lemak dari minyak maksudnya. Meskipun bisa meningkatkan vitamin A, tapi bisa menurunkan vitamin B12, natrium, dan kalium. Perebusan menghasilkan kadar protein tertinggi, tetapi bisa mengurangi beberapa vitamin yang larut dalam air. Sementara itu, pemanggangan cenderung menurunkan kadar air dan vitamin yang sensitif terhadap panas. Secara keseluruhan, perebusan adalah cara terbaik untuk mempertahankan kadar protein, sedangkan penggorengan meningkatkan kadar lemak. Jadi, pilihan metode pengolahan tergantung pada kebutuhan gizi kita.